Selamat datang di channel saya. Kami adalah mahasiswa kampus SCTI Tanjung Pinang, jurusan Teknik Informatika. Dan dalam rangka pembuatan video ini tuh karena ada tugas dari mata kuliah matriks dan vektor untuk menjelaskan implementasi matriks dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aplikasi ya, kita memilih Visual Studio, sebuah aplikasi pengembang perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memprogram banyak hal. Itu salah satunya juga bisa dibilang kalkulator matematika, yang salah satunya dihitung matriks. Nah, sekarang untuk perkenalkan diri, saya William Serinan, NIM 1221021. Dan saya Rizaldi Muhammad Janti dengan NIM 1221038. Dan saya Vincent dengan NIM 1221039. Oke, mari sekarang nggak usah habis waktu, kita lanjutin ke presentasinya. Oke, latar belakang. Vincent. Latar belakang. Sejak dulu matematika sudah merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari pada setiap jenjang perguruan tinggi, bahkan pada saat nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diujikan. Kebanyakan hal yang berdiri hari ini bisa terjadi karena berbagai macam formula matematika. Matematika memiliki beragam rumus masing-masing, digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari seperti trigonometri, matriks, logaritma, dan lain-lain. Tema laporan ini berhubungan dengan matriks. Matriks banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika, misalkan dalam menemukan solusi masalah persamaan linear, transformasi linear, yakni bentuk umum dari fungsi linear, contoh rotasi dalam 3 dimensi. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalnya dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan menggunakan representasi matriks. Perhitungan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Next. Teknologi pun sudah berkembang jauh. Akhir-akhir ini Anda dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan matematika dengan bantuan program. Banyak sekali aplikasi atau situs yang dapat menyelesaikan perhitungan dan Anda hanya perlu untuk mengisi angkanya saja. Itu saja untuk latar belakang. Selanjutnya kita akan lanjutin ke landasan teori oleh Resaldi Muhammad Jantri. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Vincent dan saya Rizaldi Muhammad Janti akan membacakan tentang landasan teori. Apa itu matriks? Dikutip dari buku Think Smart Matematika oleh Gina Indiriani, matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Bilangan yang disusun dari baris dan kolom tersebut dinamakan elemen-elemen penyusun matriks. Ukuran yang digunakan untuk sebuah matriks disebut ordo. Satuan ordo digunakan untuk menyatakan banyaknya baris dan kolom. Contohnya di ordo berikut ini. Elemen penyusun matriks, ordo matriks A adalah 2 dikali 3 yang menyatakan bahwa matriks A disusun oleh baris kedua, 2 baris, dan 3 kolom. Contoh jenis-jenis matriks. Pertama, matriks 0.
Matriks 0 adalah matriks yang semua elemen penyusun sama dengan 0. Yang kedua, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang elemen penyusunnya terdiri di atas satu baris. Dan matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang elemen penyusunnya terdiri dari satu kolom. 4. Matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyaknya kolom. 5. Matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang memiliki elemen selain diagonal utamanya 0. 7. Matriks segitiga atas. Yang ke-8, matriks segitiga bawah. Yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. Rumus matriks. Pertama, penjumlahan. Dua matriks yang dapat dijumlahkan ketika nilai kedua matriks matematika tersebut memiliki ordo yang sama dengan nilai matriks yang dijumlahkan. Komponen atau elemen matriks hasil dari penjumlahan diperoleh dengan cara menjumlahkan komponen atau elemen di setiap matriks yang seletak. Pada penjumlahan matriks di atas, matriks-matriks masing-masing matriks yang dijumlahkan sama berordo 2 kali 2. Dan hasil penjumlahan juga berordo 2 kali 2, sama dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Komponen baris 1, kolom 1 diperoleh dengan cara menjumlahkan baris 1 dan kolom 1. Pada matriks pertama yaitu A dan komponen baris A dan kolom 1. Pada matriks kedua yaitu B dan seterusnya. Seperti contoh yang di bawah ini. Pengurangan. Rumus mencari pengurangan matriks sama saja seperti pengurangan matriks matematika A oleh nilai matriks B. Maka ditulis A dikurang B adalah penjumlahan matriks A dengan lawan dari matriks B yaitu min B. Jika dilihat dari seperti itu, maka diperoleh konsep rumus pengurangan matriks yang sama dengan rumus penjumlahan matriks, dan syarat yang terdapat di dalam penjumlahan matriks berlaku juga untuk pengurangan matriks. Untuk lebih membantu Anda dalam memahami rumus hitung pengurangan matriks matematika di atas, maka bisa Anda lihat contoh soal matematika pengurangan matriks di bawah ini. Itu matriks A, B, C, D, dan E, F, G, H. Perkalian. Nilai matriks yang bisa dihasilkan dengan cara masing-masing barisnya dikalikan dengan setiap kolom, di mana jumlah pada barisnya sama untuk setiap anggota elemen matriks. Selanjutnya akan diberikan dengan anggota elemen matriks yang lainnya. Determinan. Determinan ini merupakan besaran skalar atau besaran yang hanya memiliki besar atau nilai unsur matriks yang dimaksud adalah unsur matriks persegi untuk matriks 2 kali 2. Rumus determinan adalah determinan A sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Pertama kita balikan silang A dengan D. Jadi A dikali D sama dengan A kali D. Dan kita balikan juga B dengan C. B dikali C sama dengan DC. Setelah membahas cara tentuan matematis 2 kali 2, ada juga determinan 3 kali 3. Lebih banyak komponen seperti mencari determinan juga lebih panjang dan lama. Cara pengerjaan determinan 3 kali 3 menggunakan metode Sarus adalah sebagai berikut. Determinan disusun ulang dengan penambahan 2 baris dan 3 kolom. Kemudian buat garis diagonal ke bawah dengan operasi penjumlahan, kemudian diagonal ke kiri dengan operasional pengurangan. Dan kita kalikan mengikuti garis sehingga kita dapatkan rumus menentukan determinan matriks 3 kali 3. Salam semuanya, nama saya William Sedinan dan saya akan menyambung bagian implementasi matriks. Jadi di Visual Studio ini kita akan mencoba 4 rumus: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan determinan.
Untuk pada dasarnya kode gampang. Ini nanti ada ditanya jumlah baris sama jumlah matriks. Lalu setelah kau jawab, nanti akan dimasukkan ke sini elemen kau. Dia minta elemen kau. Ini for. Fungsi for pada dasarnya itu menyimpan banyak data dalam suatu kumpulan kayak matriks. Itu angka-angka kayak 3 kali 3, lalu 9 angka dalam satu kolom. Itu pada dasarnya for array. Nah, kemudian kalau untuk penjumlahan dan pengurangan masih gampang ya. Dia tinggal rumusnya matriks 1, perintahnya matriks 1 tambah matriks 2 atau matriks 1 kurang matriks 2. Kurang lebih ini. Mari kita coba. Ini aja buat simple 2 kali 2 ya. Ini tadi apa contohnya representasi, oke. 7148 5283. 7148 5283. Jawabannya 12 3 12 11. 12 3 12 11. Kalau pengurangan iyalah 7 kurang 5 7 kurang 5 ini 2, 1 kurang 2 negatif 1. Ya ada kurang lebih dah benar. Nah, ingat ya contohnya kayak gini ya rumusnya. Sekarang kita pindah ke perkalian. Perkalian sama aja ya, dia cara kalinya itu pada nanti baris pertama kali sama semua baris matriks 1 kali sama semua kolom di matriks 2. Seperti ini rumusnya kurang lebih. Nah, matriks ini kali ini kali ini kali ini, baris kedua kali kolom 1 kolom 2 kolom 3 aja, ulang-ulang terus sampai dapat. Rumusnya sama kayak tadi nanti ya. Aku coba tes ini dulu. Untuk biar gampang dan hemat waktu, aku buat matriks 1 sama matriks 2 sama. Oke, nah udah. Matriks pertama, matriks 2 kecatat, udah berhasil. Hasil perkalian 6 12 18. Ini 6 6 6 12 12 11 18 18 udah benar. Pada dasarnya sama kayak tadi, tambah kurang tanya baris kolom berapa, masukin elemen berapa, lalu di sini rumusnya matriks A kali matriks B. Dia kalau khusus untuk looping dia bukan kali satu barang ya, langsung kayak loopingnya kayak ini dah rumusnya. Memang kayak ini rumusnya kalau udah looping. Untuk for gitulah, untuk for. Sekarang mari kita pergi yang terakhir punya, yaitu determinan. Untuk determinan itu ada 2 ya, 2 kali 2 sama 3 kali 3. Itu cara bedanya rumusnya seperti yang dilihat di sini. Kalau yang ini lihat yang 2 kali 2 ini. 2 kali 3 silangan kurang 5 kali 4. Itu tuh rumusnya di sini nih. Kayak tadi tanya baris kolom berapa, elemen berapa, lalu ini rumusnya yang tadi aku barusan bilang. Mari kita coba running, benar tak? Nah, ini tadi apa? 2543 isinya. Mari kita coba masukin ya. Size matriksnya 2 kali 2 2 5 4 3. 2543 udah masuk, berhasil, dan hasilnya negatif 14, udah berhasil. Sekarang mari kita run yang 3 kali 3. Untuk 3 kali 3 itu berbeda ya guys, karena dia menggunakan metode sarus seperti ini. Nanti di silang bawah, silang bawah kali, lalu silang atas itu dikurang. Nah, kayak gini. Mari kita coba testing. 214 421 513 kali. Oke, 214 42. Aduh salah ya, sorry. Ini tadi 21 apa nih, 214 421 513. Ini dia hasilnya negatif 21, sama seperti yang udah dicari di sini. Kurang lebih gitu aja rumusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kualitas presentasi kami tak gitu bagus. Anda bisa kritis di komen. Sekian, terima kasih pelajaran ini. Mari kita